Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan salam hormat kepada Bu Nidia Chandra Muji Utami, SPD MSI, selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, serta seluruh hadirin yang menyaksikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Maulidia Nurwahyuni dengan NIM 11156240009 dari Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Hari ini saya ingin menyampaikan mengenai topik pentingnya membangun komunikasi efektif dalam layanan perpustakaan yang ramah bagi semua kalangan. Perpustakaan adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang berpengetahuan. Perpustakaan bukan hanya sebagai tempat untuk mencari informasi, tetapi juga sebagai ruang untuk memperluas wawasan, memperkaya pengalaman, dan merangkul semua kalangan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membangun layanan perpustakaan yang ramah bagi semua kalangan, agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang tanpa terkecuali. Namun, untuk mewujudkan perpustakaan yang ramah bagi semua kalangan, kita perlu sebuah sarana yang menghubungkan kita dengan pengunjung dan masyarakat luas, yaitu komunikasi. Komunikasi yang efektif akan menjadi jembatan yang menghubungkan antara perpustakaan dengan komunitas yang lebih luas dan beragam. Komunikasi yang baik tidak hanya menyampaikan informasi dengan jelas, tetapi juga mendengarkan, menghargai, dan memahami kebutuhan serta harapan semua pihak. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang dilakukan komunikator di mana tersampainya gagasan, pesan, dan perasaan dengan cara yang baik dalam konteks sosial yang baik pula. Artinya, antara komunikator dan komunikan menghasilkan persepsi, perilaku, dan pemahaman yang sama. Beberapa aspek mempengaruhi agar komunikasi berlangsung efektif. Yang pertama, aspek komunikator, kedua, pesan dan komunikan. Merupakan hal yang harus mendapatkan fokus perhatian dalam membangun komunikasi efektif. Pertama, ada tinjauan komunikator. Komunikator merupakan seorang individu atau kelompok yang mengirim pesan kepada komunikan. Aspek pertama yang memberikan efek kepada ketika berkomunikasi adalah kredibilitas. Misalnya, seorang pustakawan lebih kredibel dalam menyampaikan pesan kepada pemustaka dalam layanan informasi yang berhubungan dengan perpustakaan. Kedua, tinjauan pesan. Pesan adalah informasi yang akan dikirim oleh komunikator kepada komunikan. Pesan yang disampaikan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media atau saluran tertentu. Pesan yang disampaikan secara langsung dapat berupa pesan yang sifatnya informatif, persuasif, atau koersif. Ketiga, tinjauan komunikan. Ditinjau dari segi komunikan, komunikan akan mudah menerima pesan dari komunikator jika terdapat kondisi-kondisi berikut, yakni: 1. Seorang komunikan dapat dan benar-benar mengerti isi pesan dari komunikasi seseorang komunikator. Kedua, pada saat komunikan mengambil keputusan, ia sadar bahwa keputusan tersebut sesuai dengan tujuannya. Komunikasi efektif bertujuan agar komunikan dapat memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator, dan komunikan memberikan umpan balik yang sesuai dengan pesan. Kolyubi mengatakan bahwa kunci dari komunikasi efektif adalah mencoba mengerti dan melakukan tindakan untuk memuaskan keinginan pemustaka. Karena dengan hal yang demikian, pustakawan turut akan membangun loyalitas pemustaka untuk berkunjung ke perpustakaan. Untuk membangun komunikasi yang efektif, seorang pustakawan yang bertindak sebagai komunikator perlu menjalankan beberapa hal, yakni menghormati sasaran komunikasi, menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain, menyampaikan pesan secara jelas, bersifat rendah hati, dan mendengarkan orang lain. Pertama, komunikator menghargai setiap individu maupun kelompok sasaran komunikasi. Dalam konteks perpustakaan, sasaran komunikasi adalah para pemustaka yang memanfaatkan layanan informasi. Menghargai pemustaka merupakan suatu sikap yang harus dibangun oleh seorang pustakawan sebagai komunikator. Kedua,
Komunikator menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Dalam kondisi seperti ini, seorang komunikator yakni pustakawan perlu memiliki daya empati yang kuat sehingga pemustaka sebagai komunikan akan merespon pesan secara efektif. Ketiga, pustakawan sebagai komunikator menyampaikan pesan secara jelas sehingga pesan yang diterima oleh pemustaka sebagai komunikan tidak menimbulkan multi-interpretasi. Seorang pustakawan harus menggunakan kata-kata yang mengandung satu makna kata, dan bukan kata yang mengandung makna multi-interpretasi. Keempat, pustakawan sebagai komunikator bersifat rendah hati dan mendengarkan orang lain, yakni pemustaka dalam merespon komunikasinya. Perpustakaan seringkali berada dalam posisi unik sebagai satu-satunya sumber informasi bagi masyarakat. Perpustakaan memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyediakan informasi bagi para penggunanya, termasuk klien yang memiliki keterbatasan fisik. Wright berpendapat bahwa semua layanan perpustakaan dan informasi yang tersedia bagi orang lain harus disediakan bagi penyandang keterbatasan fisik dengan cara yang tidak membuat mereka stres. Informasi harus dalam format yang dapat digunakan oleh penyandang keterbatasan fisik. Ia menyarankan pembangunan jalur landai bagi penyandang keterbatasan fisik untuk memasuki ruangan atau gedung atau jalur landai terisolasi yang dipasang di salah satu sisinya dengan tanda khusus untuk menunjukkan kemana penyandang keterbatasan fisik harus melewatinya. Peran utama dari perpustakaan yang melayani penyandang keterbatasan fisik adalah pengembangan standar untuk sistem informasi yang sepenuhnya dapat diakses dan berfungsi tinggi yang efektif dalam membangun kebutuhan informasi dan pendidikan mereka. Wright juga menyarankan bahwa perpustakaan harus mulai berpikir tentang bagaimana mereka dapat memodifikasi program dan layanan mereka untuk melayani penyandang disabilitas. Layanan perpustakaan seperti ini, menurut Amusat, akan membantu mengarahkan kembali pemikiran penyandang disabilitas dan membuat mereka menjalani kehidupan yang baik berbagai jenis penyandang. Berbagai jenis penyandang disabilitas juga memerlukan berbagai jenis layanan perpustakaan khusus. Dalam hal ini, Barrier Break Teknologi menegaskan bahwa perpustakaan dapat memberikan dampak besar pada pendidikan penyandang disabilitas dengan menyediakan akses ke berbagai sumber daya melalui layanan format alternatif seperti situs web yang dapat diakses dalam perpustakaan digital. Demikian pula, Lioro menegaskan bahwa aksesibilitas sebagai salah satu prasyarat penggunaan informasi. Oleh karena itu, untuk memungkinkan siswa yang memiliki keterbatasan fisik menggunakan materi yang hanya tersedia dalam bentuk cetak, mereka mungkin memerlukan akses ke pemindai optik dan program pengenalan karakter optik seperti Ombrage Pro, buku terbuka atau CCTV untuk mahasiswa dengan penglihatan rendah. Di sisi lain, Kasim dan Maduagu merekomendasikan hal-hal berikut untuk mempertimbangkan akses ke gedung yang melibatkan penyediaan rute bebas hambatan dengan pegangan tangan dan lebar pintu yang cukup. Buku dalam bentuk kaset, penyediaan buku cetak besar, buku dalam bentuk braille, teknologi informasi dan komunikasi, dan penyediaan perekam pita. Barrier Break Teknologi juga menegaskan bahwa ketika membangun akses ke perpustakaan, ada berbagai komponen bangunan yang perlu diperhatikan. Mereka mengamati bahwa pertimbangan perlu diberikan pada aspek-aspek sederhana seperti memastikan bahwa orang-orang dengan gangguan penglihatan dapat bernegosiasi di dalam perpustakaan tanpa menabrak rintangan. Orang-orang dengan gangguan pendengaran dapat menerima semua informasi yang mereka butuhkan. Orang-orang dengan disabilitas kognitif dapat menemukan jalan mereka di antara tumpukan buku yang tampak serupa. Perpustakaan dapat dikatakan baik apabila mampu memberikan pelayanan dan mampu memberikan kepuasan kepada pemustaka, baik dalam bidang jasa informasi maupun jasa lainnya. Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai tingkat ketidaksesuaian antara harapan, keinginan, dan persepsi pengguna. Untuk itu, saya mengajak kita semua para pengelola
perpustakaan, pustakawan, dan pihak-pihak lainnya yang terkait untuk terus mengembangkan keterampilan komunikasi kita. Kita harus berani berinovasi, terbuka terhadap perubahan, dan selalu mendengarkan masukan dari pengguna. Kita harus bisa menjadi fasilitator yang memudahkan akses dan memperkaya pengalaman pengunjung perpustakaan sehingga mereka merasa diterima dan dihargai. Akhir kata, mari kita bersama-sama membangun komunikasi yang efektif untuk mewujudkan layanan perpustakaan yang ramah bagi semua kalangan, yang dapat dinikmati oleh setiap individu tanpa terkecuali. Dengan komunikasi yang baik, kita dapat menghadirkan perpustakaan sebagai ruang yang lebih terbuka, lebih ramah, dan lebih berdaya bagi semua kalangan. Terima kasih atas perhatian dari Bu Nidia dan hadirin-hadirin sekalian. Semoga apa yang kita lakukan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan masa depan bangsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.